Halo teman-teman, nama saya Gabriel Jonathan Hendriko, dan di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis government relation dari PT Industri Kereta Api atau INKA. Yang pertama, profil perusahaan PT INKA. PT Industri Kereta Api atau PT INKA merupakan badan usaha milik negara atau BUMN, manufaktur kereta api terintegrasi pertama di Asia Tenggara. Fokus PT INKA adalah menghasilkan produk dan jasa yang berkualitas tinggi bagi pelanggan. PT Inka menyediakan berbagai macam produk untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, serta after sales untuk memastikan bahwa pelanggan menerima produk dengan kualitas terbaik. Sekarang, jangkauan pasar dari PT Inka sudah mencakup Bangladesh, Filipina, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Australia. Kemudian sejarah singkat dari PT Inka. PT Inka berdiri pada tanggal 18 Mei 1981. Selanjutnya, dilakukan penyerahan operasional pabrik kereta api oleh pihak PJKA kepada manajemen PT Inka pada tanggal 29 Agustus 1981. Tanggal inilah yang kemudian dicatat sebagai hari kelahiran PT Inka. Ketika berdiri, PT Inka berada di dalam pembinaan teknis Departemen Perhubungan. Kemudian pada tahun 1983, pembinaannya dilakukan oleh Dewan Pembina Industri Strategis atau DPIS. Kemudian pada tahun 1989, di bawah Badan Pengelola Industri Strategis atau BPIS. Kemudian tahun 1998, pengelolanya di bawah Menteri Pendayagunaan BUMN. Dalam tahun yang sama, yaitu 1998, PT Inka menjadi anak perusahaan dari holding PT Bahana Prakarya Industri Strategis, menyusul dibubarkannya PT BPIS pada tahun 2002. PT Inka berada dalam pengelolaan Kementerian BUMN hingga sekarang. Kemudian kinerja PT Inka dimulai dari laba bersih. Pada 5 tahun terakhir, PT Inka berhasil membukukan pertumbuhan laba bersih yang cukup signifikan. Pada tahun 2019 berhasil membukukan laba bersih sebesar 110,17 miliar rupiah, tumbuh sebesar 23% dari tahun sebelumnya. Kemudian dari segi penjualan, PT Inka pada tahun 2019 berhasil memperoleh pendapatan sebesar 3,4 triliun rupiah, atau meningkat sebesar 4% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan rata-rata penjualan selama kurun waktu 5 tahun sebesar 30%. Kemudian total aset, dalam 5 tahun terakhir, total aset terus mengalami pertumbuhan yang signifikan, di mana nilai aset pada tahun 2019 mencapai 7,47 triliun rupiah. Peningkatan ini dikarenakan saat ini PT Inka dipercayakan mengerjakan beberapa proyek besar, baik dari dalam maupun luar negeri. Kemudian produk yang dihasilkan oleh PT Inka adalah yang pertama lokomotif, kereta penumpang, kereta berpenggerak, gerbong barang, kereta khusus, produk pengembangan, dan mika reborn. Kemudian metode intervensi yang digunakan pemerintah adalah pembiayaan ekspor. Pemerintah Indonesia memberikan pembiayaan ekspor kepada PT Inka sebesar 775 miliar rupiah sebagai modal pembiayaan ekspor 250 gerbong kereta api ke Bangladesh. Pembiayaan ekspor ini tidak lepas dari terbitnya Keputusan Menteri Keuangan atau KMK nomor 513 garis miring KMK.08 garis miring 2018. Perubahan atas KMK nomor 374 garis miring KMK.08 garis miring 2017 tentang penugasan khusus kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia untuk menyediakan pembiayaan ekspor kereta penumpang dan gerbong barang kereta api. Kemudian mengapa pemerintah melakukan intervensi perdagangan PT Inka? Yang pertama dilihat dari strategi perdagangan. Pemerintah Indonesia melihat peluang di dalam PT Inka dikarenakan PT Inka sekarang sudah menjadi salah satu produsen kereta api yang sudah go internasional. Oleh karena itu, agar PT Inka terus berkembang, maka pemerintah Indonesia turun tangan untuk membantunya. Salah satunya dengan cara mengucurkan dana sebesar 775 miliar rupiah untuk pembiayaan modal ekspor 250 gerbong kereta api ke Bangladesh dan Sri Lanka. Selain itu, ekspor kereta penumpang ke negara Bangladesh memiliki nilai strategis bagi PT Inka dan industri strategis Indonesia. Keberhasilan menghasilkan dan mempertahankan kualitas produk berdaya saing yang merupakan kunci keberhasilan untuk memenangkan persaingan di pasar global. Kemudian yang kedua, untuk melindungi kesempatan kerja.
Dengan pemberian fasilitas khusus dalam bentuk pembiayaan ekspor kepada PT Inka, diharapkan dapat meningkatkan jumlah produksi dan membuka lapangan kerja baru untuk masyarakat yang berkompeten. Nah, demikian presentasi saya. Jika ada yang kurang, mohon maaf dan terima kasih.